Assalamualaikum Didin, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktu Bu Didin sebentar untuk wawancara tugas saya di calon guru penggerak untuk pengambilan keputusan melalui nilai-nilai kebajikan di dilema etika seorang pemimpin. Oke, silakan. Bu, langsung saja nih Bu. Ya. Bu Didin, kira-kira Bu Didin bagaimana cara Bu Didin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah dialami dalam dilema etika sebagai pemimpin? Baik, berarti ini saya berbicaranya apa yang sudah saya lakukan gitu ya Mbak. Mbak apa dulu? Iya, baik Bu, terima kasih. Yang pertama tentu untuk mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau tujuan moral, berarti kan benar-benar saya harus tahu masalahnya apa dan cara mengidentifikasi. Kemudian yang kedua, kira-kira dari kasus itu terdapat fakta yang relevan atau tidak. Jangan-jangan kasus itu hanya kalau sekarang itu banyak penggiringan begitu ya. Jadi benar-benar kasus yang fakta dan relevan atau bukan. Saya harus berarti benar-benar tahu gitu kan. Investigasi. Iya betul. Yang berikutnya yaitu ini ya. Jadi siapa yang terkait dengan kasus tersebut. Saya juga harus menghubungi pihak-pihak tersebut yang sekiranya itu berhubungan dengan kasus itu. Jadi jangan sampai saya mau menyelesaikan kasus itu saya belum memahami dan belum tahu ya dengan siapa saja yang terkait dengan itu yang terlibat. Dan yang berikutnya adalah saya juga harus menentukan ini kasusnya masuk dalam apa ya, dalam kasus apa, dilema etika ataupun tujuan moral setelah saya melalui dari tahapan yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Dan yang kelima tentu saya harus memikirkan solusinya bagaimana caranya agar kasus ini cepat selesai. Kalau saya seperti itu aja sih, walaupun mungkin tidak sesuai apa yang dengan dikatakan ya, tetapi mungkin langkah ini yang bisa saya tempuh untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Oke, untuk yang kedua, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar menurut Bu Didin dan mengandung nilai kebajikan, contoh realnya Bu yang pernah Bu Didin alami gitu ya. Jadi sama seperti ketika ada peraturan, tetapi karena sesuatu hal tertentu saya juga harus melanggar peraturan tersebut nih. Contohnya gini, berarti bukan di sini sih ya, sebelumnya di sekolah sebelum itu ya. Saya itu pernah punya siswa itu dia bagus dari awal, dia ini bagus, dia berprestasi. Iya, prestasi secara akademik. Iya, betul. Nah, giliran dia mengikuti ujian, ternyata dia drop karena suatu masalah yang keluarga yang tidak bisa ditangani oleh dia. Yang memerlukan bantuan ya. Sedangkan bantuan itu anak tersebut tidak meminta bantuan ke seseorang yang harusnya dia bisa membantu. Masuk ke saya gitu ya. Akhirnya dia, karena anak ini berprestasi dan dia punya segudang impian. Kalau dia terputus sampai di sini, maka dia tidak akan menjadi seseorang yang bisa diimpikan oleh dia dan termasuk kebanggaan orang tua. Untuk langkah ini berarti saya juga sebenarnya kalau melihat nilai itu kan dia tidak bagus. Akan tetapi karena nilai dari awal sampai akhir prosesnya itu bagus. Hanya saja ketika di ujian sekolah itu nilainya di bawah, nah akhirnya dengan berbagai hal kita sudah bertemu dengan teman-teman dan kita pokoknya melalui jalan yang benar-benar agar semuanya itu nyaman.
artinya anak tersebut ya bisa tidak bisa harus kita luruskan itu. Waktu itu G. kelas 9 itu. Iya, kelas 9 anak tersebut. Jadi ada sih beberapa yang aturan yang memang nggak boleh, tetapi kita melihat aturan yang lain ternyata anak itu juga bagus gitu kan. Kayak ada satu karena nilai yang satu itu yang terakhir itu tidak melampaui ya, hanya kami. Waktu itu langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Bu? Iya, berarti langkah pertama saya cari tahu dulu anak ini kenapa Penyebab nilainya. Saya menghubungi guru BK, wali kelas, kemudian setelah itu kita berkoordinasi akan memanggil orang tua. Nah ternyata di situ orang tuanya tidak ada. Ini yang membuat anak motivasinya kurang terambil. Adanya itu berarti keluarga jauh aman ya bersama neneknya. Nah neneknya juga sudah tua, pamannya juga sudah bekerja. Akhirnya kami tahu setelah kami memanggil salah satu perwakilan dari orang. Nah yang kedua, setelah kita tahu duduk permasalahannya seperti apa di rumah, kita mengumpulkan dari para wakil. Waktu itu berarti ada wakil kesiswaan, wakil kurikulum, dan satunya adalah kepala sekolah ya. Tapi ada wakil satu lagi Mas, itu juga diikutkan karena ini kan bukan keputusan satu orang tapi bersama. Karena dari keputusan itu tentu nanti timbul baik dan timbul tidak baik. Tapi yang kami bayangkan itu kan nilai-nilainya nanti yang keluar dari keputusan ini berarti kan nilai positifnya yang lebih banyak atau kebajikannya. Jadi setelah kita tadi memanggil orang tua, kemudian kita duduk dengan satu sekolah, yang ketiga kita benar-benar merapatkan maksudnya bukan merapatkan tapi kita mendalami kasus ini seperti apa sebelum kita membuat keputusan. Nah sementara awal-awal memang ada beberapa bapak ibu guru itu yang karena kita sudah sepakat karena melihat juga latar belakang anak tersebut awal masuk ke sini tidak ada kasus apa dalam akhir itu nilainya bagus juga, tidak ada masuk BK dan sebagainya. Akhirnya yaitu karena keputusan bersama dengan kepala sekolah dan rekan-rekan yang lain akhirnya selesai. Jadi menguntungkan anak lebih anak walaupun sedikit melanggar secara etik ya Bu. Terus selama ini Bu, hal yang efektif Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus yang pernah terjadi tersebut apa hal yang paling efektif ya Pak? Yang paling efektif ya pertama memang kita harus dalami dulu kasus identifikasi. Tidak langsung saya harus misalkan saya menerima laporan ini saya harus voter. Memang semua butuh proses agar kita yakin bahwa kebijakan atau keputusan yang saya ambil itu memang didukung oleh semuanya dan baik untuk semuanya juga. Dan saya lebih mengedepankan bermusyawarah dengan lingkungan sekolah, dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya tadi dengan orang tua, dengan wakil kurikulum, dengan wakil kesiswaan kan. Jadi ada masukan-masukan yang nanti saya peroleh di situ, nanti saya juga membandingkan apa yang saya pikirkan dengan teman-teman yang pikirkan. Jadi lebih bagusnya ya memang kita berarti berkolaborasi, jadi mencari kata yang sepakat itu walaupun tetap ya ada baik dan tidak. Terus tantangannya apa Bu nih? Atas kasus yang pernah terjadi tersebut di Dilen 3. Tantangannya itu yang pertama untuk pasti akan mikir ini kita gimana? Satu aturan yang benar, satu aturan yang salah. Kita juga harus melihat kondisi lapangan, kondisi saat ini yang terjadi di dalam sekolah, kondisi saat ini yang anak-anak alami di lingkungan keluarga. Jadi kita juga harus benar-benar merespon dengan baik antara sekolah, antara keluarga, terus antara bapak ibu guru juga. Yang nantinya juga yaitu dirapatkan kan, dimusyawarahkan di dalam lingkup sekolah itu nanti sehingga akan mengambil sebuah keputusan. Walaupun mungkin keputusan ada sama saya, tapi saya lebih mengedepankan masukan-masukan dulu dari beberapa bapak ibu termasuk pak wakil yang ada di sekolah tersebut. Jadi ya sebenarnya kalau yang paling efektif itu ya
nantinya saya akan memutuskan, tapi saya lebih ke dalam kebersamaan dulu, barangkali ada jalan keluar yang lebih bagus. Berarti ada nih Bu, ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan tersebut? Tentu ada. Saya berterima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah dalam artian membantu dan menyupport ya, memotivasi apa yang nanti keputusannya akan saya ambil. Pertama tentunya kemudian di sekolah ini, sebelum saya cerita di dilema etika yang sekarang ya, yang dulu ya, kalau sekarang saya anggap belum ada. Tapi keputusan-keputusan yang kecil-kecil dari semenjak saya memilih sana itu ya memang ini namanya bukan membantu urusan, tapi apa ya Mbak namanya ya, ya bawahnya PPU gitu kan ya. Jadi itu memang sedikit bisa melegakan hati. Terus yang kedua memang ketika saya sudah mungkin mempunyai rencana seperti tadi keputusan apa, dan saya berbicara dengan mereka, teman-teman dengan beliau-beliau, walaupun mungkin punya masukan banyak, tapi akhirnya kita juga menemukan titik temunya. Jadi yang sangat membantu saya adalah ya teman-teman di PPO gitu ya, dan warga. Ini kalau dicek kolaborasi gitu, ada ruang. Tapi tidak menutup kemungkinan Mbak, itu mungkin dari Bapak Ibu guru yang keterkaitan dengan kasus langsung. Jadi sebenarnya kita juga harus benar-benar menggali dari beberapa yang terkait dengan kasus itu. Jadi jangan sampai saya salah ambil karena sendiri. Terus ini Bu yang terakhir, mungkin kan Bu Didin kasus tidak hanya dilema etika, tidak hanya itu nih Bu. Dari beberapa kasus-kasus yang pernah Bu Didin alami terkait dengan dilema etika, pembelajaran apa Bu yang dapat dipetik untuk seorang pemimpin? Kalau pembelajaran yang saya petik, saya pribadi itu yang pertama, ketika kita mengambil keputusan itu benar-benar harus kita identifikasi. Yang kedua, seperti tadi di awal, berarti saya harus cari tahu dulu kasus itu benar, relevan, atau jangan-jangan hanya penggiringan opini. Sekarang itu kan zamannya zaman digital ya. Ambil aja langsung kan bener gitu. Jangan sampai setelah saya atau kita mengambil keputusan ternyata kasus itu tidak ada kan. Nah itu berarti kan tetap saya yang kedua itu berarti harus mencari tahu benar atau enggak ya, sesuai dengan fakta atau tidak. Nah yang ketiga, memang kita juga jangan sendiri, kita harus kolaborasi dengan pihak yang terkait, yang ranahnya itu bisa nanti sama-sama ini ya, memberikan masukan. Dalam arti gini, mungkin kasusnya ini kan tadi seperti, kalau misalnya saya bisa sih mengambil keputusan jadi langsung tapi kan nggak seperti itu, karena di situ ada yang hubungannya dengan kurikulum, kesiswaan, dengan bapak ibu dan sebagainya, dengan wali kelas, dengan orang tua, berarti ya lebih berkaitan dengan kolaborasi. Walaupun nanti keputusan ada pada saya, tapi kan saya punya masukan dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Iya betul. Dan yang terakhir memang yang bisa diambil ya setelah ini, berarti saya juga harus jangan timpang gitu loh. Itu satu ya. Jadi ketika nanti saya sudah ngomongin jadi berubah, itu memang diperlukan oleh seorang pemimpin ketika juga dalam mengambil keputusan. Jangan-jangan setelah saya memutuskan tidak, besoknya lagi iya, itu juga akan menimbulkan nanti suasana yang tidak kondusif. Mungkin itu saja Bu Didin. Terima kasih atas waktunya, atas ilmu yang sudah diberikan, atas wawancara ini kita sharing. Saya menambah pengalaman baru tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Sama-sama, intinya sama-sama belajar ya. Jadi apapun itu dalam sebuah keputusan itu memang benar-benar harus kita pertama yakini, jangan sampai kita sudah mengambil keputusan ternyata itu seperti tadi yang saya bilang, kasusnya mungkin benar-benar tidak terjadi gitu kan, kita juga repot ya. Makanya kita benar-benar harus
dengan saya. Mereka semangat untuk CKB-nya ya. Semoga sukses dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tati, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu ini Bu. Oke. Ini saya ada tugas untuk pendidikan guru penggerak angkatan 10 untuk wawancara nih Bu di demonstrasi kontekstual modul 3.1. Jadi nanti saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Tanti sehingga menambah pengetahuan saya tentang kepemimpinan. Oke, yang pertama nih Bu, langsung saja di sini bagaimana Bu Tanti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah Bu? Itu ya. Begini Mbak Herdi ya, Mbak Herdi, dilema etika itu kan berarti ini ya kasus-kasus yang benar melawan benar gitu ya. Antara hati nurani dan aturan biasanya Bu. Betul sekali. Ini kalau di sekolah itu ini pengalaman saya sendiri itu memang dituntut setiap hari. Ya setiap hari untuk bisa mengambil keputusan itu ya satu hari satu bahkan lebih gitu ya, macam-macam ya betul macam-macam. Jadi tadi saya kelompok-kelompokkan ini yang dilema etika, kemudian ini di pendidikan moral. Kalau pendidikan moral lebih mudah Mbak. Kalau pendidikan moral kan udah kita lebih berpihak mana yang benar gitu. Ketika dilema etika kan sama-sama benar. Iya, sama-sama berat. Ini kalau saya ambil juga nanti resikonya ini kalau tidak saya mengambil ini juga punya resiko ini ya, tetapi mau tidak mau karena ini kembali tidak bisa di sekolah untuk membuat kebijakannya ya saya belajar itu dari Terus biasanya Bu, bagaimana Bu Tanti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus yang kepentingannya sama atau resikonya sama Bu? Ya, lah dalam menjalankan tadi untuk kasus-kasus yang punya resiko kepentingan sama, ini saya dalami dulu. Oke, dalami dulu permasalahannya apa, kemudian nanti saya kategorikan, saya carikan alternatif. Kalau saya memilih alternatif ini saya seperti apa, saya memilih ini seperti apa, saya mempertahankan ini seperti apa, mempertahankan ini seperti apa, resikonya resikonya itu ya. Kalau misalnya saya carikan contoh ketika di tahun pelajaran kemarin itu sudah begitu datang itu menemui ini permasalahan yang ya benar tadi benar. Jadi ada seorang anak itu ceritanya ada tidak naik. Jadi anak itu tidak naik kelas, kemudian artinya meneruskan di situ kelas 8 tidak naik kelas 9 tetap di situ. Kemudian ketika si anak itu sudah dipertahankan di kelas itu, tapi dalam satu semester itu tidak ada peningkatan. Tidak ada peningkatan. Sebetulnya kalau si anak ini dipindah itu kan benar-benar saja, sah-sah saja, ya itu kan. Tetapi ketika kita mempertahankan juga benar juga. Sebab apa? Ketika artinya anak tidak dikeluarkan, akhirnya yang biasa yang ditakuti oleh bapak ibu guru kan jadi virus, ya obat yang lain. Tetapi ketika kita meminta pindah juga tidak mudah. Ya tidak mudah. Itu seperti ini. Terus biasanya Bu untuk mengatasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, langkah-langkah atau prosedur yang Bu Tanti ambil bagaimana ya? Untuk langkah prosedur yang saya ambil, ini saya belajar dulu permasalahannya apa. Permasalahan anak itu sebetulnya apa sih? Ya, kemudian hal-hal yang mengganggu itu apa sih? Latar belakangnya apa sih? Nah, kemudian saya mencoba wah ini ternyata anak itu sebetulnya masih ingin sekolah. Nah, setelah masih ingin sekolah, tetapi anaknya tidak siap masuk.
tidak siap masuk, yang jadi alasannya itu terus menyalahkan sekolah. Gara-gara sekolah tidak menaikkan. Tapi kan kembali lagi karena saya baru di situ, saya tidak mungkin mengungkit apa yang apa yang sudah menjadi kebijakan sekolah untuk tidak menaikkan ini yang kan anak tergolong yang punya kasus tertentu. Kalau dari pihak orang tua bagaimana? Nah, kalau dari pihak orang tua, yang pertama tadi, sampai orang tua terus menyalahkan sekolah, terus memaksa untuk anaknya naik. Nah, tapi kan secara moral tidak benar. Nah, secara rapat sudah ditulis tidak naik, kita tutup ini, tetapi kita menuruti orang tua itu, ketika saya harus mengambil keputusan menuruti orang tua itu, anak dipaksa kelas enggak, saya melawan regulasi. Dibuatkan rapat baru tidak mungkin kalau sudah terjadi, karena itu juga dulu kan, sehingga saya menentukan wah ini keputusan yang tepat untuk anak aku seperti apa. Berarti tindakan yang menurut Bu Tanti efektif ketika ada kasus tersebut menghukum. Yang ini untuk menangani kasus itu setelah saya pelajari, nah berarti kan salah satu yang membuat saya pegang adalah jangan sampai si keinginan anak sekolah itu putus. Jadi saya tetap anak tetap saya pertahankan sekolah itu, ya. Kemudian ketika anak tidak masuk, ya tidak, karena anak dituntut masuk seperti anak-anak yang normal-normalnya tidak bisa. Okay. Artinya tadi karena kepengennya tetap kelas 9. Akhirnya apa? Kamu ini ya, saya beri kesempatan untuk tidak mengikuti seperti yang lain, tetapi belajar di rumahnya tetap. Jadi kayak semacam BDN, semacam itu tetap ditempuh. Tetap ditempuh. Kemudian orang tua juga diberi pengertian, wali kelas diberi pengertian, bapak ibu guru diberi pengertian. Itu seperti itu. Kemudian nanti rencananya saya mengambil keputusan itu karena apa, biar anak secara ini normatif itu nanti bisa naik kelas 9. Nah, kan pernah menyampaikan nanti kalau anak saya naik, kemudian syukur masih bisa di sini, ya tetap di sini. Kalau tidak nanti dilanjut ke PKD itu seperti itu kan. Itu sudah jadi dasar saya untuk terus menghasilkan. Terus tantangan terbesarnya waktu itu untuk mengambil keputusan? Ya, tantangan terbesarnya satu itu di menghadapi orang tuanya. Artinya kan begini, orang tuanya kan terus ini terus menyalahkan yang di kemarin. Mengapa anak saya tidak naik kelas? Nah itu yang saya tidak bisa, karena apa? Keputusan tidak menaikkan anak itu kan terjadi kebijakan KS yang sebelumnya. Yang bisa saya lakukan itu ke depan. Coba terus guru bebas saya selalu berhadapan dengan orang tua. Pernah buku datang ke rumah itu malah simbahnya malah ikut tidak terima golok katanya. Itu sampai guru bebas saya itu lari ke Terus ini Ibu, ketika ada sebuah kasus, apakah Bu Tanti punya time schedule atau jadwal untuk kira-kira hari ini apa atau besoknya rencananya apa, bagaimana? Betul sekali. Kalau time schedule itu tetap saya buat, karena saya datang itu kan bulan Januari. Jadi itu masuk semester 2. Yang pertama tadi ini tantangan itu mencoba kita atasi dulu. Kita atasi dulu dengan kita memanggil orang tuanya, Pak. Ya kita punya langkah nih. Langkah mudah-mudahan baik untuk putranya manggilnya. Yang pertama, begini saja. Kalau misalnya masuk silakan, kalau tidak masuk karena tadi sudah siap, kita siap untuk terus memenuhi hak putranya panjenengan. Kan? Tugas-tugas, ya. Bulan pertama ini yang dilakukan. Nanti untuk bulan kedua berikutnya apa, nanti sampai bulan ketiga, sampai bulan berikutnya, sampai pada saat ini. Yang terakhir kali itu penentuan kenaikan kelas. Itu seperti itu.
apakah pas waktu kasus itu ada seseorang atau faktor yang membantu Bu Tanti Bu untuk menyelesaikan mungkin? Ya, artinya kan saya sangat banyak orang-orang yang saya libatkan. Kalau intinya itu kolaborasi. Ya, kolaborasi kan bagaimana membuat ini keputusan si anak ini apakah tetap difasilitasi atau tidak. Yang pertama itu kan kolaborasi. Kemudian guru BK. Nah, guru BK kan berikutnya itu guru mapel yang lain. Yang bersangkutan dengan anak. Kemudian orang tuanya yang sudah artinya berhasil kita turunkan ya emosinya, kemudian kita ajak kerjasama, kita beritahu ini loh nanti langkah-langkahnya ini, insya Allah ketika sekolah mengambil keputusan ini diberani panjenengan tetap sekolah, nah nanti kalau tidak itu ada yang kedua yaitu sebab kemarin itu sempat mau pindah di PKBM itu maunya orang tuanya berarti iya siapnya nanti ketika di kelas yang baru. Terus dari kasus tersebut Bu, pembelajaran apa yang bisa Bu Tanti petik seorang pemimpin gitu? Pembelajaran yang bisa saya petik itu adalah ini jangan tergesa-gesa, artinya tergesa-gesa untuk mengambil sebuah keputusan, apalagi keputusan yang tadi tergolong ke dilema kita. Artinya kita perlu mempelajari, perlu menyusuri, ada beberapa pihak-pihak yang kita sertakan sehingga keputusan kita itu betul-betul menjurus pada memang tujuan yang baik ke dalam, baik juga ke luar. Dalam hal ini kan baik untuk sekolah, baik untuk si anak. Nah, sebab si anak kalau tidak ditempuh langkah ini bisa saja anak menjadi putus sekolah, itu Ngaten Bu, terima kasih Bu Tanti atas waktunya dan sharingnya terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Matur nuwun. Selamat siang ya.